Pemirsa, wanti-wanti disampaikan Megawati Soekarnoputri saat Rakernas PDI Perjuangan hari pertama pagi tadi. Berkali-kali Megawati mengancam kadernya agar keluar dari partai jika tidak mengikuti arahan darinya. Keluar, mundur dari PDI Perjuangan. Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan digelar pada Selasa pagi di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selain membahas sejumlah hal strategis terkait arah politik pemilu dan Pilpres 2024, ada yang menarik dari pernyataan Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Megawati terhitung 4 kali mengancam kadernya untuk keluar dari partai jika melanggar arahan yang diberikannya. Yang paling keras adalah terkait dengan manuver politik. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Selain itu, Megawati juga mengancam kadernya yang larut dalam zona nyaman karena elektabilitas yang tinggi berdasarkan hasil survei. Sekarang dalam surveinya selalu terangkat paling tinggi. Lalu mereka berpikir saya masuk PDI karena saya bisa merasakan nantinya ada zona nyaman di dalam PDI Perjuangan. Maka saya akan selalu mengatakan orang yang itu mundur dari PDI Perjuangan. Kalimat tegas kembali disampaikan Megawati menyinggung kader yang bicara soal koalisi. Masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi out. Terakhir, Megawati kembali meminta para kader menghormati dan menilai perempuan sejajar dengan laki-laki. Jadi siapa pengikut PDI Perjuangan kalau tidak sejajar dengan kaum perempuan out. Nah, gitu baik. Entah untuk siapa dan apa maksud dibalik kalimat wanti-wanti yang dilontarkan Megawati. Namun yang jelas, di Rakernas hari pertama belum ada nama bakal calon presiden yang diumumkan partai berlambang banteng ini. Lalu pemirsa, ada apa sebenarnya di balik ancaman dan wanti-wanti yang disampaikan Megawati saat Rakernas? Tadi pagi sudah bergabung bersama kami Andreas Hugo Parera, politikus PDI Perjuangan. Assalamualaikum, selamat malam, Bung Andreas. Selamat malam. Ya, Bung Andreas, saya langsung ke pertanyaan. Kira-kira untuk siapa pernyataan tadi disampaikan oleh Bu Mega? Ya, untuk seluruh kader PDI Perjuangan. Oke. Dan tadi kan apa yang disampaikan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri di Rakernas tersebut disiarkan secara langsung, ya, sehingga itu untuk seluruh kader yang di semua level, dari tingkat yang paling rendah, tingkat ranting, tingkat PAC, kecamatan, kabupaten, di DPC, DPD di provinsi, juga di tingkat pusat yaitu di DPP PDI Perjuangan. Oke, tapi serta seluruh kader-kader yang ada baik legislatif maupun eksekutif. Iya, tapi publik mengira bahwa ungkapan itu secara tersirat diarahkan kepada Pak Ganjar Pranowo ataupun barisan pendukung Pak Ganjar Pranowo di internal PDI Perjuangan. Betul demikian? Enggak, itu untuk semua gitu. Artinya di dalam menghadapi ya situasi menuju 2024, yang pertama kata kuncinya itu adalah partai harus solid. Dan soliditas partai itu harus dimulai dari disiplin dari para kader partai. Dan disiplin dari kader partai itu diukur dengan satunya gerakan dan adanya komando. Dan komando itu ya Ibu tadi menyampaikan secara jelas bahwa komando ya sesuai dengan konstitusi partai itu ada di ketua umum gitu. Oke, tapi untuk istilah kader mejeng karena survei out, kita pasti mengira-ngira tentu saja, karena tidak semua kader yang hadir di situ sedang dalam survei, apalagi dalam konteks kepemiluan hari ini kita akan menyambut 2024. Orang mengira ini urusannya dengan capres. Betul demikian arahnya kepada sosok-sosok yang saat ini masuk dalam bursa pencapresan?
Ya, tadi pembicaraan itu lebih pada ya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan, kalau kita lihat secara keseluruhan, ya, itu lebih pada persoalan-persoalan yang menyangkut tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini yaitu menyangkut pada bagaimana ya krisis global yang sedang melanda dunia dan juga dampaknya ke Indonesia. Dan pada saat yang bersamaan kita menuju pada kontestasi Pileg maupun Pilpres di 2024. Nah, sehingga di sini ya bangsa ini jangan hanya terlalu sibuk dengan urusan menghadapi Pileg dan Pilpres ini, kemudian kita menjadi terbelah, dan itu harus dimulai dari partai PDI Perjuangan sebagai pilar, dari salah satu pilar utama dalam ya demokrasi di Indonesia ini harus solid. Dan untuk itu ya konsentrasi itu terutama yang pertama adalah bagaimana menghadapi tantangan kehidupan bangsa dan negara ini. Nah, urusan soal Pileg dan Pilpres itu terutama berkaitan dengan Pilpres itu ya konstitusi partai sudah menetapkan bahwa itu ada di wilayah prerogatif ketua umum partai. Oleh karena itu ya Ibu mengingatkan pada seluruh kader untuk ya kita solid menghadapi berbagai macam tantangan di situasi ini gitu. Artinya tak satu pun. Itu adalah kekuatan PDI Perjuangan. Ya, artinya tak satu pun di luar Ibu Mega yang punya hak untuk bicara koalisi ya. Yang disebutkan tadi kalau bicara koalisi berani akan di-outkan dalam tanda kutip, Bung Andreas. Kamus koalisi itu boleh berkembang di dalam, terutama ya di masyarakat yang dan juga dari para pengamat. Tapi substansi daripada dinamika dan menuju pada Pileg maupun Pilpres, karena kita tahu bahwa di dalam Pileg itu tetap ya kita berkontestasi. Nah, sementara di Pilpres tentu ada ruang-ruang untuk kerjasama, sehingga Ibu tadi juga mengedepankan pada terminologi kerjasama ketimbang berkoalisi, karena faktanya juga koalisi di Indonesia itu tidak pernah permanen gitu. Dan di dalam koalisi, di dalam apa yang dimaksudkan dengan koalisi sebenarnya ada kontestasi juga, sehingga realita politik kita itu lebih banyak ya kalau mau dibilang menghadapi Pilpres mungkin kita ada ruang-ruang kerjasama, dan itu buat PDI Perjuangan hal yang biasa. Terakhir Bung Andreas, bahwa ada riak-riak di internal partai itu nampaknya sudah tidak bisa ditutupi lagi. Ada nama yang disurvei menjadi capres juga ada di situ. Kemudian juga ada gejolak di partai soal dukungan kepada A ataupun B, itu juga bisa dilihat publik, Ganjar ataupun Mbak Puan misalnya. Bagaimana PDIP memastikan bahwa ini nggak retak? Kalau itu kami yakin tidak ada keretakan. Dengan soliditas partai justru bahwa itu akan menjadi memperkuat, lebih merekatkan partai. Dan Rakernas ini juga salah satu media untuk bagaimana memperkuat soliditas partai tersebut gitu. Kita tahu bahwa menghadapi Pileg maupun Pilpres ini soliditas partai itu akan menjadi satu kekuatan untuk partai ini melangkah menghadapi 2024 dan juga menghadapi berbagai tantangan bangsa ini gitu. Sehingga sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu tadi itu menyangkut banyak hal yang substantif yang berkaitan dengan kehidupan, baik kehidupan bangsa maupun kehidupan bernegara ini. Kalau ada perbedaan-perbedaan itu adalah dinamika yang muncul, bahwa interpretasi yang datang dari luar, ada upaya-upaya yang untuk membelah baik bangsa ini juga di dalam partai. Ya, bagaimana itu kita lihat sebagai tantangan yang harus terjaga di dalam soliditas partai. Terima kasih sekali lagi untuk waktu Anda, Bung Andreas Hugo Pereira, politikus PDI Perjuangan, sudah hadir berdiskusi bersama kami.